Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia stay di sini. Bersama saya, Mbak Tukiem, janda kembang, paling cantik, paling bahenol, dan paling imut di desa saya. Oke, tak usah berlama lagi. Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang cerita misteri yang merupakan kisah nyata yang diceritakan oleh Nyonya Haruno. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya. Judulnya adalah Genderuwo. Bagi orang yang tidak pernah mengalami, mungkin genderuwo itu tidak pernah ada di dunia ini. Tapi bagiku yang mengalami sendiri, genderuwo itu memang ada dan sangat menakutkan. Aku sendiri nyaris mati di tangannya. Awalnya tak ada kata-kata terbaik yang bisa kuucapkan mengiringi jenazah suamiku ketika keranda digotong ke pemakaman. Kematian itu kurasa begitu berat. Kalau bisa kutolak, mungkin aku akan meminta kepada Tuhan tak mengambil nyawa Mas Hamid. Sekarang ini aku belum siap ditinggalkan, karena ketiga anakku masih sangat kecil. Selain soal kehangatan kasih sayang, kami juga membutuhkan uang untuk biaya hidup dan pendidikan. Tapi penyakit jantung parah telah mengambil laki-laki yang sangat kucintai itu. Dengan perginya suamiku untuk selama-lamanya, penghasilan Mas Hamid juga secara otomatis tak bisa didapat lagi dari perusahaan di tempat bekerjanya. Pak Anton Indra, pimpinan perusahaan logo advertising, jelas memutuskan gaji Mas Hamid begitu yang bersangkutan meninggal. Jangan cemas soal uang, Rum. Bapak akan tetap membantu kamu dan anak-anakmu, kata Pak Anton Indra sambil mengusap pundakku. Hamid adalah karyawan yang baik, kontribusinya begitu besar pada perusahaan, sehingga perusahaan tetap berkibar hingga sekarang. Walau tidak memberi tunjangan pensiun, tapi saya berusaha, berkewajiban untuk membantu istri dan anak-anak almarhum yang ditinggalkan sampai kapanpun. Saya janji, kata-kata Pak Anton Indra. Saat itu Pak Anton baru datang dari pemakaman, menghantarkan jenazah Mas Hamid. Pak Anton memang sangat baik pada kami, tapi di balik kebaikannya itu ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Mas Hamid menduga bahwa Pak Anton hidung belang itu menyukaiku. Banyak hal-hal aneh yang dilakukan Pak Anton, hingga membuat Mas Hamid jadi curiga ke Anton. Sangat baik dan ramah pada Mas Hamid, berbeda dengan karyawan yang lain. Padahal kedudukan Mas Hamid di kantor biasa-biasa saja, bukan orang yang berada pada posisi kunci. Perhatian Pak Anton itu menimbulkan gosip yang macam-macam di kantor rokok advertising. Apalagi setelah Pak Anton menghadiahkan kalung bermata berlian pada saat aku berulang tahun. Hampir semua pejabat teras kantor Pak Anton ia tahu bahwa bosnya itu playboy. Wanita yang digarapnya tidak terbatas gadis, tapi juga janda-janda, bahkan istri orang sekalipun. Untuk mendapatkan orang yang disukainya, Pak Anton mau melakukan segala cara. Ini dia menganut ada 3H, halal, haram, hantang. Aku, kata Mas Hamid.
salah seorang dari sekian banyak wanita yang diincarnya. Apa kamu mau jika diperistri Pak Anton dan bercerai denganku? Pancing Mas Hamid. Suatu ketika pancingan Mas Hamid itu bukan saja tak mendapatkan ikan tapi juga kuhantam dengan kemarahan. Aku marah betul dengan kata-kata guyunan itu. Mas anggap saya ini pelacur atau wanita matre. Kalau Mas mau bercerai denganku jangan Mas mencari-cari alasan. Untuk aku harap Mas tidak mulai lagi perkataan seperti itu. Aku benar-benar tersinggung, bentakku. Sejauh itu Mas Hamid tak pernah lagi bicara begitu. Ini dia sadar betul, bahwa aku tersinggung dan marah sekali dicandain semacam itu. Sejak itu, aku tidak pernah keluar rumah selama 4 bulan. Sejak Mas Hamid meninggal, sebagai penganut Islam aku mematuhi ajaran Al-Quran, yang mana tidak boleh keluar rumah selama 3 bulan lebih begitu suami meninggal. Selama itu Pak Anton terus-menerus datang ke rumah, memberi uang, pakaian dan makanan untuk kami. Yang menerimanya adalah ibuku, karena aku tidak diperbolehkan menjumpainya. Berulang kali Pak Anton berniat bertemu denganku. Selama itu pulalah ibuku yang melarangnya. Tapi begitu masa 4 bulan barulah Pak Anton bisa berjumpa denganku di kantor dengan terang-terangan memintaku untuk dijadikannya istri yang keempat. Istri saya sudah 4 derum, tapi kalau derum mau menikah dengan saya, istri yang satu akan saya ceraikan, karena terlalu bodoh. Dan Demingrum akan menduduki posisi istri yang keempat. Itu kata-kata Pak Anton ringan saja. Jujur saja aku jijik mendengar kata-kata itu. Tapi aku berusaha menunjukkan muka manis karena hidup kami tergantung pada pemberiannya. Aku tidak mau melukai hatinya. Karena kami berhutang budi begitu besar, aku membenci Pak Anton sebagai laki-laki, tapi menyukai uangnya. Mungkinkah aku sudah menjadi wanita matre, yang terpaksa bergantung pada seorang laki-laki yang dibenci? Atau mungkinkah aku ini seperti pelacur, yang menerima uang pemberian seorang laki-laki tanpa cinta? Atau mungkinkah aku ini seorang penipu cinta yang serakah? Bermacam pikiran berkecamuk dalam otakku. Aku harus bekerja dan melepaskan diri dari Pak Anton. Itulah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, selain menyelamatkan biaya hidup dan pendidikan anak-anakku, tapi juga menyelamatkan mukaku dari keambrukan harga diri yang terinjak-injak oleh uang Pak Anton. Rani, teman baikku yang bekerja di sebuah bank, mengajakku berbisnis. Ia menyediakan modal untuk membuat suatu konveksi pakaian wanita. Ayo kita nggak usah bikin garmen besar lah, bikin yang kecil-kecil tapi orderannya akan terus mengalir. Arum kan pandai bikin pola dan menjahit cepat sekali. Gila kita bisnis itu, kata Rani. SDA itu saya sibuk di garmen. Kami menyewa sebuah tempat sederhana tak jauh dari rumahku. Pak Anton mencium usaha itu, bahkan dia bersedia memasukkan model besar dan memberi ruko besar untuk saya. Secara halus aku menolak usulan Pak Anton. Bahkan aku juga menolak segepok uang pemberiannya untuk rumah tanggaku. Selanjutnya aku minta dia tidak usah repot-repot lagi memberi uang tunjangan pada keluargaku. Namun Anton tetap saja tidak mau. Walau apapun yang terjadi, sudah kewajibannya memberi tunjangan pada keluarga karyawan yang meninggal. Kalau kamu tetap menolak menerima langsung dari saya akan masukkan rekeningmu di bankku. Aku akan membukakan rekening bank untukmu, desak Pak Anton.
Mimpi-mimpi, aku tetap menolak. Jangankan buka rekening berjumpa saja dengan Pak Anton aku pun tidak mau, apalagi setelah dia menceritakan bahwa kedua istrinya sudah dicerai dan sekarang akan menikah lagi. Aku akan meminangmu dan kamu harus mau jadi istriku yang ketiga atau yang keempat. Jika tidak kamu akan celaka, ancam Pak Anton. Celaka? Kenapa mesti celaka? Pak Anton akan membunuhku. Pertanyaan itu bertubi-tubi kulayangkan pada Pak Anton. Kamu tidak usah menanyakan hal itu pada koper api. Nanti malam aku akan menunjukkan betapa saktinya aku dalam hal mistik. Kamu akan didatangi oleh suatu makhluk semacam monster yang akan membunuhmu. Setelah bertemu dan tahu hal aku yang mengirim, kamu tentu akan melaporkan aku pada polisi. Tapi polisi tidak punya bukti-bukti material dan bahan hukum yang kuat untuk menjeratku. Hingga sekarang tidak ada seorang penegak hukum yang mampu menyeret seorang mistik ke dalam perangkap hukum. Karena apa? Karena tidak ada bukti-bukti. Aku harus akan membantah dan menyangkal tuduhanmu, bahkan nantinya aku bisa menuntut balik karena fitnah dan pencemaran nama baik. Yang kau lakukan, kau pasti akan terkena tindak pidana dan penjara, ungkap Pak Anton dingin. Seperti yang dikatakan Pak Anton benar saja. Pada malamnya aku dicekoki oleh suatu monster. Sebelum aku tidur jam 12 datang suatu makhluk besar tinggi serba hitam. Dengan taring panjang-panjang datang mencekikku, aku hampir mati karena tidak mampu bernapas. Tapi tiba-tiba datang kekuatan yang membantuku, suatu kekuatan yang lebih besar hingga menjatuhkan genderuwo itu. Makhluk yang datang membantuku itu serba putih dengan raut yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Karena pada saat itu asap melayang dan membentuk wujud manusia serba putih. Lalu setelah genderuwo terjatuh, makhluk serba putih itu pun menghilang. Keesokan harinya Pak Anton datang dengan tersenyum-senyum itu sangat menyebalkan. Bagaimana? Ada tamu asing tadi malam datang kan? Katanya sambil tertawa penuh kemenangan. Gitulah risikonya menolak lamaranku. Jika kau terima, kau akan bahagia bersama 3 anakmu. Jika kau tolak, bukan saja dirimu, tapi 3 anakmu juga akan celaka. Ini sungguh di luar dugaanku. Kalau Pak Anton terlihat kalem, itu ternyata super jahat. Kejahatannya ternyata bukan saja soal melecehkan harkat dan martabat wanita, tapi juga memberlakukan dunia gaib untuk mencelakakan orang lain. Kamu tak perlu berpikir lama-lama, jawablah sekarang, mau atau tidak jadi istriku. Jika kau mau, kau akan bahagia. Jika tidak, habislah riwayatmu bersama 3 anakmu, ancamnya. Kali ini aku benar-benar takut, jantungku berdetak kencang. Dan mulutku seperti kering dan tak mampu bicara lagi. Manusia di depanku itu sungguh licin, yang sangat berbahaya ini. Dia mengaku menggunakan jasa dukun untuk menggoyahkan pendirianku. Tapi aku tak akan mau pasrah begitu saja. Mas Hamid berpesan padaku saat dia masih hidup bahwa, bila dia mati aku harus kuat sebagai wanita, selain harus mengambil alih tugasnya menghidupi anak-anak, tapi juga harus mampu menjaga kehormatan keluarga dengan baik. Keputusanku tetap menolak lamaran Pak Anton apapun resiko yang akan kuhadapi. Namun tiba-tiba aku tak takut apa-apa karena pesan-pesan Mas Hamid yang secara tidak langsung memacu semangatku untuk melawannya. Setelah kutolak mentah-mentah permintaan Pak Anton di rumah kami, malam harinya tak terjadi apa-apa. Padahal aku memperkirakan piaraan Pak Anton itu akan datang lagi. Segala macam doa dan ayat-ayat penangkal ku buat untuk melawan hantu Pak Anton yang mengerikan itu.
Selain itu aku kumpulkan saudara-saudaraku untuk menemani kami di rumah. Ya bahkan salah seorang famili ada pula yang dikenal sebagai ustadz yang sedikit banyak memahami dunia gaib dan telah siap sedia menghadapi hantu itu. Namun selama sebulan hantu itu tak datang-datang lagi. Pada Selasa Pahing bulan Maret tahun 1988 saat aku lengah hantu itu datang lagi. Kali ini berdua bersama Pak Anton yang jahat. Genderuwo itu mencekikku hingga aku tak mampu berteriak. Sementara Pak Anton melucuti pakaianku untuk memperkosaku, aku meronta tapi tak kuasa walaupun tangan hantu itu ternyata lebih kuat. Sementara kepuasan Pak Anton makin menggila di sini dengan beringas Pak Anton yang sudah membuka pakaian mau menyergapku tapi asap putih tiba-tiba muncul di tengah penderitaanku. Asap putih itu pelan-pelan berubah wujud jadi manusia yang menghajar genderuwo dan Pak Anton yang jahat. Kedua makhluk itu jungkir balik karena hantaman yang bertubi-tubi. Berulang kali pukulan dan terjangan mendarat ke tubuh Anton hingga berdarah-darah. Di dalam keadaan loyo dengan Pak Anton kabur keluar kamarku beserta hantu piaraannya itu. Sekarang tinggal makhluk baik hati yang bertubuh serba putih itu. Walau wajahnya samar-samar dapat kulihat matanya yang memancarkan kebaikan. Juga bibirnya yang menyebar senyum aku mengucapkan terima kasih padanya. Setelah agak lama memandangku, makhluk serba putih itu pun pergi. Melayang-layang berbentuk asap keluar kamar, dan keesokan harinya, bersama ustadz saudaraku, kami pergi ke seorang ahli supranatural. Sang ahli itu datang ke kamarku dan menapaki jejak makhluk-makhluk aneh itu. Ketika usai meditasi aku tersentak kaget, sang supranaturalis menemukan sesuatu dalam semedinya ternyata malu sebab putih yang menyelamatkan itu ini adalah arwah suamiku roh Mas Hamid juga dikatakannya bahwa Mas Hamid bukan mati karena penyakit jantung. Tapi mati karena dibunuh secara gaib oleh Pak Anton. Karena ingin menikahimu, jantungnya ditembak jarak jauh oleh dukunnya Anton. Suamimu mati bukan karena penyakit jantung yang dideritanya tapi mati karena perbuatan setan. Aku menangis, hatiku terasa diiris-iris oleh kenyataan itu. Pun batinku menjerit bukan karena Mas Hamid dibunuh, tapi tertusuk sembilu karena adalah mati pun Mas Hamid, masih menunjukkan bakti kasih dan perlindungannya padaku, pada istri dan anak-anaknya. Hal itu juga aku mengaji anak-anak menyikat ke makam Mas Hamid dimakamkan. Kami berdoa dengan khusyuk agar arwah Mas Hamid tenang dan diterima secara layak di sisi Allah. Baiklah, terima kasih. Semoga teman-teman yang sudah mendengarkan cerita misteri ini bisa mengambil hikmahnya yang baik dan membiarkan yang buruk jangan diikuti. Assalamualaikum.